Shalom, selamat pagi anak Nasr. Hari ini kita bertemu kembali, kita belajar pendidikan agama Kristen. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah-Mu. Hari ini kami gunakan untuk belajar. Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengerti dan memahami setiap apa yang kami pelajari. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Inilah doa permohonan kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Anak-anak Nasr, kita belajar tentang berubahnya berbagai fungsi keluarga. Ya. Dampak yang paling mendasar dari modernisasi bagi keluarga adalah perubahan fungsi dalam keluarga. Yang pertama, perubahan fungsi dalam pendidikan. Kita melihat saat ini ya, yang mana peran orang tua untuk dapat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya ya, sekarang ini sudah bergeser beralih kepada lembaga-lembaga bimbingan ya untuk anak-anaknya, yaitu les ya atau homeschooling. Itu sudah bergeser, kita melihatnya ya. Yang kedua, perubahan fungsi sosialisasi anak. Nah, kita melihat juga ini sudah diambil alih oleh training ya, kemudian konsultasi psikologis ya. Nah, ini kita melihat ya ada perubahan-perubahan. Kemudian perubahan fungsi perlindungan. Nah, saat ini perlindungan misalnya ya asuransi jiwa gitu kan, sudah mulai anak itu ya dimasukkan kepada asuransi begitu kan. Jadi kita melihat juga ini sudah banyak bergeser ya. Jadi kemudian kita melihat perubahan fungsi perasaan. Nah, di sini kita melihat kalau orang tuanya sibuk ya lebih percaya dia kepada pembantunya, sehingga anak itu lebih banyaklah mendengar apa yang dikatakan oleh pembantunya. Ya pasti itu ada pengaruhnya juga bagi perasaan si anak ya. Jadi perasaan anak itu terbentuk ya, dibentuk oleh pembantu tersebut ya. Dan kita melihat ya kalau orang tua yang super sibuk ya lebih banyak anak mendengarkan apa yang dikatakan oleh pembantu daripada orang tuanya. Kenapa? Karena lebih diperhatikan gitu. Kemudian perubahan fungsi rekreatif. Apa yang terjadi? Nah, sekarang ini untuk mencari hiburan ya media cetak, ya medsos, kemudian menonton televisi ya. Ini saja pun sudah berubah. Nah, jadi kita melihat perubahan-perubahan ini ya, dampaknya apa ya bagi keluarga. Nah, ini dampaknya ada dua, positif dan negatif. Kalau dampak positifnya ya adanya keterbukaan ya, lebih banyak ya menerima hal-hal yang baru. Nah, umumnya mereka berani menyatakan pendapat, menghargai waktu ya, memiliki orientasi pada masa depan. Pada umumnya mereka menghargai adanya perencanaan dan pengorganisasian ya, memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain ya, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung sikap imbalan harus sama dengan prestasi kerja. Pengaruh negatifnya apa? Ya, membentuk seseorang untuk memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis. Artinya begini, seseorang untuk mencapai tujuannya ya mau itu benar, mau itu dosa, sama saja. Yang penting tercapai apa yang mereka inginkan. Ya, ini tidak bisa. Ini salah. Sikap seperti ini salah. Nah, terlalu menggantungkan diri pada alat-alat modern. Kita melihat terlalu banyak ya menggantungkan diri pada alat-alat modern. Contohnya HP. Bangun pagi-pagi, HP, cari HP. Bukan mencari Tuhan. Tapi kita sebagai anak Tuhan
bangun kita dari tempat tidur kita, kita berdoa, kita membangun persekutuan kita kepada Tuhan. Bahkan modernisasi dianggap sebagai Allah. Nah, ini pengagung-agungan. Ya, ini juga salah, dosa apabila kita terlalu mengagung-agungkan ilmu pengetahuan teknologi. Modernisasi juga dapat menghilangkan fungsi-fungsi vital dari keluarga. Nah, seperti tadi telah kita singgung, ya, terjadinya perubahan fungsi keluarga. Berpotensi meningkatkan arus urbanisasi. Dalam kehidupan remaja kita melihat bahwasanya meningkatnya kenakalan remaja dan penyimpangan yang dilakukan oleh remaja dan bahkan orang tua. Nah, anak-anak inilah dampak pengaruhnya bagi keluarga kita. Nah, lihat, amati, ya, apa dampak modernisasi terhadap keluargamu. Nah, anak-anak inilah materi pembelajaran kita. Satu hal yang kita harus ingat, yang kita tanamkan di dalam hati kita, baca dan renungkan kebenaran firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1-3. Inti firman Tuhan di sana adalah bahwasanya gaya hidup kita sebagai anak Tuhan, meskipun terjadi kemajuan di sana sini, tetapi kita sebagai anak Tuhan, janganlah kita sampai jatuh kita di dalam dosa. Tetapi biarlah hidup kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita tinggalkan dosa, dan biarlah kita menjalani hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti bisa. Roh Kudus yang akan mengajari kita, membimbing kita, menuntun kita ke dalam kebenaran. Itulah permohonan kita kepada Tuhan. Anak-anak, inilah pembahasan kita, dan kita akhiri pembahasan kita ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, biarlah modernisasi berjalan dengan baik, tetapi biarlah kehidupan kami menunjukkan sikap sebagai pengikut Kristus, yaitu Tuhan tidak terpengaruh kepada hal-hal yang negatif dari dampak modernisasi, dan biarlah Tuhan kami dapat memaknainya, melakukan satu pembaharuan di setiap bidang, terutama di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa buat pembelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.